Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya Hens Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini dalam beberapa sejak kemarin ya, saya kira ya itu banyak orang yang lagi uring-uringan itu dengan pernyataan dari Pak Yusuf Wanandi ya, pendiri CSIS gitu, lembaga think tank yang saya kira dulu punya peran besar di masa Orde Baru gitu. Dan yang dianggap mendesain politik Orde Baru itu kan dulu salah satunya CSIS. Ini berkaitan dengan pernyataannya bahwa bahwa presiden itu menginginkan bahwa dia bahkan dia bisa memastikan akan cuma dua calon presiden begitu, terus kemudian menyoroti juga soal Pak Jokowi itu lebih pemberani dari SBY, dan kalau Pak Jokowi itu adalah negarawan sementara Pak Yusuf Kala itu ya bukan negarawan, itu pedagang gitu. Nah, ini bagi kalangan anak-anak muda sekarang, milenial, Gen Z nggak paham soal CSIS. Nah, yang marah ini kebanyakan orang-orang yang usianya cukup tua lah, orang yang seperti kita dan di atas kita gitu. Ya, kita tahu genealogi dari CSIS, yaitu satu think tank yang berupaya untuk mengendalikan politik di masa Orde Baru. Hmm. Di situ mungkin uang separuh dari kabinet itu di-store ke CSIS. Dan dulu bahkan waktu saya masih mahasiswa, CSIS itu diplesetkan jadi Cina sekitar istana, CSIS. Oh gitu. Ya, itu karena memang yang disebut dulu konglomerat itu kebanyakan adalah finansier buat CSIS, dan secara politik dikendalikan oleh asisten-asisten khusus Pasti ya waktu ya Pak ya Pak Topo Surya. segala macam itu ya. Ada Ali Murtopo mengendalikan fraksi, ya mungkin fraksi intelijen di situ, dan ada Sujono Humardani yang saya kira dia jadi proksi Indonesia dengan Jepang. Jadi macam-macam versi yang ada di situ. Tetapi kita tahu bahwa CSIS pada waktu itu tone-nya adalah Cina, basisnya adalah kepentingan bisnis Cina, bukan Cina daratan, ini Cina Indonesia itu. Dan ada kepentingan saya kira Amerika di situ, karena ini satu semacam disebut aja franchise dari berbagai macam think tank yang dibentuk oleh Amerika untuk contain isu-isu PKI, komunis segala macam, dan kepentingan khusus dari semacam paguyuban Katolik, kira-kira begitu tuh. Ini saya mau terangkan ini sebagai isu awal ketika waktu saya masih mahasiswa, isu itu yang dipercakapkan setiap hari itu. Itu kok CSIS mengendalikan Indonesia ya? Siapa sih isi CSIS? Ya Cina sekitar istana atau kira-kira begitu. Dan ada konten Jawa di situ. Jadi ini satu lembaga yang sebetulnya risetnya bagus-bagus saja, tetapi karena kepentingan kekuasaan maka CSIS mengambil risiko untuk membela Pak Harto. Di belakang hari kemudian CSIS juga kritis pada Pak Harto, kira-kira begitu. Lembaga ini sudah berpuluh tahun hidup dengan upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik istana atau kepresidenan. Jadi kalau sekarang misalnya CSIS bicara, juga kita mesti pandang itu sebagai, atau kita analisis sebagai sinyal tuh. Yang menarik adalah apakah CSIS yang diwakili oleh tokoh seniornya Yusuf Wanandi itu mau mengatakan bahwa memang ada desain Jokowi untuk 2 periode, atau desain itu diumpankan oleh CSIS pada presiden dan menunjukkan bahwa CSIS memang punya kepentingan juga dengan 2 periode tuh, supaya lebih mudah untuk mengatur politik. Dan dengan kata lain akan dibuat supaya mereka yang kira-kira dianggap sebagai kurang sekuler atau kurang Indonesia itu akan disingkirkan kan. Jadi itu, nah kita membaca itu sebagai permainan politik dari CSIS yang memang dari awal CSIS adalah pemain politik. Ya, bukan 2 periode, mungkin maksud ada 2 capres tadi ya, 2 pasang capres. Dua capres. Ya, oke. Oke, tetapi apakah peran CSIS itu sampai sekarang masih dominan dan itu juga dia punya pengaruh terhadap Presiden Jokowi seperti pada masa Orde Baru lalu? Ya, saya kira dia berusaha menggeliat untuk punya peran lagi itu. Jadi isu tentang 2 capres ini semacam geliat kecil, sebetulnya geliat taktis atau geliat kecil tapi taktis dari CSIS untuk masuk kembali di dalam pengaturan politik. Kan itu intinya begitu. Sebagai think tank
kita nggak bisa bilang CSIS netral. Analisisnya oke, bagus-bagus, apalagi analisis politik luar negeri. Tetapi dia punya kepentingan karena modal awal CSIS adalah kelompok-kelompok konglomerat yang basisnya adalah ekonomi dari etnis Cina, kan itu. Itu ini bukan kita mau ajukan satu problem rasistis di situ, Yes. tetapi dasar sejarahnya memang begitu. Ya oke. Tapi apakah dengan statement ini kemudian tidak kembali malah menguatkan ya isu polarisasi seperti masa lalu? Karena bagaimanapun juga di masa lalu itu kan ada kita bisa menangkap bahwa semacam politik eksklusif kelompok-kelompok Islam itu dilakukan oleh CSIS gitu. Dan kalau itu sekarang dia muncul lagi, itu akan memunculkan polarisasi seperti di masa lalu gitu. Ya kalau kita baca misalnya laporan atau sebut aja manuver CSIS, kan di awalnya itu juga Ali Murtopo kan terkenal mengkonten Islam radikal melalui proyek-proyek namanya pendidikan politik lah, koperasi, ekonomi Muslim segala macam. Kan itu upaya untuk mengkonten kekuatan Islam atau merebaknya kekuatan Islam yang kadang-kala dianggap sebagai kaum fundamentalis kan pada waktu itu. Jadi CSIS dipakai untuk ya menundukkan atau melemahkan potensi radikalisme Islam pada waktu itu tuh. Tapi saya kira sekarang problemnya juga ya samar-samar masih begitu. Dan kita mulai melihat bahwa ya CSIS tetap punya kepentingan dengan yang disebut kepentingan minoritas tuh, yang non Muslim sebetulnya. Tetapi bahkan di era Pak Harto ketegangan itu bisa kita baca dengan munculnya ICMI. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu semacam balance of power, countervailing force terhadap dominasi CSIS. Jadi di situ kita lihat kalau itu isunya masih begitu, itu artinya CSIS tetap kita anggap sebagai ingin kembali berperan strategis di dalam penentuan calon presiden berikutnya. Ya. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak menguntungkan ya buat bangsa kalau itu yang dilakukan oleh CSIS. Sangat tidak menguntungkan karena akan jadi kecurigaan bahwa pengaturan politik berbasis pada dendam-dendam etnisiti atau dendam-dendam ideologis atau dendam-dendam keagamaan bahkan itu. Dan kita mulai melihat satu nada yang sama dengan upaya untuk sebut aja mulai mengevaluasi apakah Anies bisa jadi presiden apa enggak tuh. Ya. Dan soal itu kemudian diucapkan dengan cara-cara yang tersamar bahwa harus seseorang yang punya kebangsaan yang tinggi, dan itu mengarah pada Anies misalnya, seseorang yang ideologinya Pancasila bukan yang lain. Jadi soal-soal itu yang akan kita lihat nanti. Kan tetap kalau Prabowo, Anies dan Ganjar yang kira-kira kurang Pancasila siapa tuh? Ya pasti akan dianggap ya Anies ada basis Islam, ada basis Arab bahkan tuh. Jadi permainan ini yang buruk sebetulnya. Saya sudah mulai mendengar bagaimana beberapa tokoh itu mulai mengisukan bahwa kepemimpinan ke depan itu kira-kira standarnya itu bukan seperti kepemimpinan yang didesainkan pada Anies gitu. Bukan Aniesnya, tapi didesainkan untuk melemahkan posisi Anies. Ya, ini kan sebenarnya sangat aneh ya kalau kita Pancasila itu sendiri saja kan itu sebenarnya dari sisi sila-silanya aja kita tahu bahwa itu kan konten keislaman itu sangat tinggi, misalnya kayak sila pertama dan sebagainya gitu, sila ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, dan kemudian juga soal bagaimana saham dari masyarakat dari komunitas Islam terhadap kemerdekaan ini, bukan kemudian kita mengungkit itu, tapi kita menjarah faktanya seperti itu. Makanya kalau kemudian mereka mencoba mengekskluded umat Islam itu, ya saya kira negara ini nggak bakal tenang kalau cara berpikirnya masih terus seperti itu. Iya, mungkin dulu CSIS punya kemampuan itu karena dia nempel pada Pak Harto tuh, sehingga manuveringnya itu bisa sangat kasar, bisa juga sangat halus. Kalau sekarang karena udah terbuka politik, kita bisa baca dengan cermat bahwa manuvereng CSIS itu kadang-kala terlalu dangkal akhirnya tuh, karena seolah-olah ya masih menganggap politik bisa dikendalikan oleh satu lembaga think tank, itu susah itu. Dan tadi betul lama-lama mungkin orang lupa fungsi CSIS di masa lalu. Nah sekarang mulai dibongkar lagi kenapa ada pikiran itu dari Yusuf Wanandi, atau memang Yusuf Wanandi melalui CSIS mencoba membocorkan ide-ide Presiden Jokowi
yang berbahaya itu tuh. Jadi sebetulnya ya Yusuf Wanandi berperan juga sebagai Machiavelli yang membocorkan rencana-rencana buruk di istana itu. Jadi kita bisa duga supaya aman, kita bisa duga secara mendua aja. Positif thinkingnya bahwa ternyata memang ada desain dua capres itu dibocorkan. Negatif thinkingnya kalau itu betul-betul dilakukan dan di backup oleh CSIS itu soalnya. Ya. Oke. Tetapi gini ya, saya kira kan kita sejak awal selalu bilang menyatakan kita punya agenda setting sendiri juga soal dari FNN ini ya. Kita justru ingin menarik yang dari yang terlalu kanan menjadi lebih ke tengah, yang kiri juga menjadi menengah ke tengah kan gitu. Sebenarnya itu yang kita mesti buka juga agenda setting kita gitu. Tapi kalau dengan statement-statement semacam ini dari berbagai tokoh itu saya kira ini makin tidak menguntungkan buat perkembangan bangsa ini dan berat nih kalau kita terus dalam situasi seperti sekarang ini. Betul, percakapan FNN dalam banyak tema, apalagi percakapan saya dengan Heras itu untuk memoderasi politik sebetulnya. Ya. Kita mungkin bilang ya ini FNN semacam politik jalan tengah atau politik poros tengah, ini nggak ada soal untuk menyebut itu. Tapi jangan sampai apa yang kita maksudkan sebagai jalan tengah itu dimanfaatkan untuk menentukan mana yang jalan kiri, mana yang jalan kanan kan? Nggak begitu kan maksudnya. Jadi hal-hal justru menandakan bahwa ada orang yang mulai merasa ya terganggu juga kalau sekedar jalan tengah itu. Di dua belah pihak yang menuju terlalu kanan dan terlalu kiri itu bukan tradisi bangsa ini. Nah bangsa ini kan selalu melihat bahwa kemungkinan ada percakapan yang disebut musyawarah dan mufakat itu. Jadi kenapa musyawarah dan mufakat yang ya, bukan itu yang dikedepankan, tapi justru CSIS mau membelah itu. Bahwa nanti bahaya kalau ada faktor lain, misalnya faktor Islam di dalam persaingan. Maka mesti dipastikan bahwa dua calon presiden yang bersaing itu hanya yang Pancasilais. Nah menyebutkan yang Pancasilais itu seolah mengeksklusi kekuatan Islam. Padahal secara antropologi pemilih Indonesia itu selalu mencari panutan atau keterangan-keterangan untuk memilih melalui kiai-kiai yang juga adalah tokoh-tokoh agama pasti itu. Jadi biarkan saja politik itu berlangsung dalam satu suasana plural. Nah kalau itu sekedar urusan teknis ya biarin, nggak ada soal. Tetapi kan Pak Yusuf Wanandi seolah-olah menerangkan kan nanti sulit kalau tiga nanti terjadi kekonyolan lagi, yang dua itu kemudian bersekutu, yang satu tersingkir, yang satu yang tersingkir itu kemudian melakukan pembalikan dendam segala macam. Itu biasa aja dalam demokrasi kan. Jadi jangan demokrasi itu mesti hanya dua, itu bahayanya tuh. Tentu kita mau lihat efisiensi demokrasi, tapi bukan dengan membatasi dua dari awal. Biarkan secara natural berlangsung sehingga mungkin memang cuma dua calon presiden, tapi bukan direkayasa dua itu bahayanya. Ya, jadi kan begini ya, kalau kita melihat dengan cara kacamata yang positive thinking seperti Anda sebutkan tadi, saya kira ini perlu ada semacam penjelasan dari CSIS. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Yusuf Wanandi? Karena ini menimbulkan, saya kira, polemik luar biasa dan tone-nya itu negatif gitu yang saya tangkap. Ya itu pentingnya kita cari keterangan di balik keterangan dari Yusuf Wanandi. Kalau yang ngomong itu pakar, yang ya gok, saya mau 2 periode itu nggak ada problem. Kalau saya misalnya omongin ya biasa aja tuh. Tetapi yang ngomong ini adalah pendiri CSIS. Dan Yusuf Wanandi dikenal sebagai orang yang paham sejarah Orde Baru, tahu tentang akibat-akibat dari politik identitas, dan dia ucapkan itu di forum yang terbuka. Dan ini masalahnya seolah-olah CSIS tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak ikut campur di dalam pencapresan presiden. Kalau CSIS bisa kasih analisis ya oke aja. Kalau saya kasih pendapat ya biasa aja. Tetapi orang akan lihat bahwa CSIS ini adalah think tank dengan modal yang kuat. Modal siapa? Ya modal oligarki. Hanya itu yang kita tahu tuh. Kan dia bukan datang dari modal umat Islam sebetulnya tuh. Kita mau buka ini sebagai problem supaya anak muda juga ngerti bahwa asal-usul dari CSIS adalah lembaga think tank yang didesain untuk konten komunis pada awalnya. Kemudian berubah untuk konten kepentingan, untuk konten radikal Muslim, Islam radikal di awal di Orde Baru tuh. Nah itu kemudian berlanjut. Jadi seolah-olah mental CSIS nggak berubah tuh. Padahal peduli lagi dengan itu. Milenial hanya peduli apakah calon presiden berikut itu paham tentang global politics, apakah presiden berikut itu paham tentang environmental ethics, kan itu yang itu juga dihasilkan oleh CSIS juga.
cara berpikir semacam itu kan. Jadi saya seringkali mendua di dalam riset dia mau perlihatkan tentang kecenderungan baru di dalam politik Indonesia, yaitu tema-tema environment dan tema-tema security. Tapi sebetulnya politik CSI sendiri itu masih konservatif, yaitu ingin bermain di wilayah yang mengandung risiko rasisme atau risiko sara. Ya, ya. Karena bagaimanapun orang akan melihat ini bagian sekuen dari percakapan atau setidaknya beberapa gagasan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ya, terutama ketika pidato pada waktu hari ulang tahun atau milad PKS kan Pak Yusuf Kalla menyinggung soal bagaimana pemerataan hasil pembangunan di mana kelompok etnis Cina menguasai menguasai sumber daya atau kekayaan Indonesia yang sangat besar sementara jumlah penduduknya karena kecil. Padahal sebenarnya itu saya kira yang dimaksud Pak Yusuf Kalla juga menjelaskan ini bukan soal rasialisme, tapi ini soal soal distribusi saja yang harusnya bisa merata. Iya, di belakang layar kita mulai melihat isu itu dikembangkan tuh. Tentu orang ingat ya kalau Yusuf Kalla yang ngomong itu pasti ada semacam sinisme pada konglomerat yang itu Cina tuh. Tetapi kita juga bisa lihat hal yang memang secara faktual memang ketidakadilan itu atau disparitas itu terjadi antara mayoritas masyarakat Muslim dan minoritas oligarki yang non Muslim. Itu faktanya begitu. Nah, ini yang mau kita terangkan bahwa ya analisis terhadap fakta antropologi kita seringkali menjadi analisis yang mencemaskan sebetulnya. Yes. Bahwa itu rasistis. Enggak, ini bukan soal rasisme, ini soal keadaan sosial yang memang menguntungkan sebagian orang. Jadi policy yang menyebabkan itu, policy yang menyebabkan ketimpangan ekonomi jangan dikaitkan dengan policy untuk mengeksploitasi itu demi kepentingan perbedaan ras. Kan hanya itu yang bisa kita terangkan. Tapi nggak mungkin juga kita minta Pak JK jangan ngomong itu dong. Loh, JK justru ngomong sesuatu yang rasional betul. Dan itu yang dari awal kita tahu bahwa kita lagi menanam bahaya sebetulnya. Yes. Kebijakan Jokowi lebih banyak menguntungkan oligarki, terutama di soal properti, soal tanah, soal ekstraktif industri. Kan itu datanya kan begitu adanya. Yes. Ya, saya kira itu ya sebenarnya ini sebenarnya semakin menarik percakapan ini, tetapi tentu saja kita mesti selalu mengingatkan ini bahayanya ya kalau kemudian tentu saja ada big tabu ya di kita yang tidak perlu kita bicarakan, kita tahu di mana kita harus berhenti bicarakan, tetapi ada soal-soal yang kita anggap selama ini seperti ditabukan, tapi sebenarnya itu bukan persoalan tabu yang itu harus kita percakapkan. Ini semua terjadi karena kesulitan untuk membangun koalisi yang dasarnya rational choice. Kan semua ini bukan rational choice kan. Semuanya ini justru melanggar tabu-tabu tadi itu. Kenapa? Karena ada faktor Anies di dalam persaingan politik. Dasarnya itu sebenarnya tuh. Bukan kita mau membela Anies bisa kita persoalkan banyak hal, tetapi desain sistem kita itu harus rapi itu. Udah benar Pak Prabowo bilang siapapun saya lawan aja head to head. Ya udah, ya, anggap aja bahwa Prabowo justru mengajukan tesis siapapun, artinya 2 calon, 3 calon, 4 calon nggak ada soal. Jadi penting untuk lihat itu sebagai orang yang berupaya untuk menghalangi problem politik masuk ke dalam wilayah kontroversi etis. Saya, Heru Subenno dan tim FNN mengingatkan itu tuh. Jadi kita memetakan itu untuk mengingatkan bahwa bahaya bermain-main di situ kalau tidak terkendali dan atau memang dimaksudkan tidak terkendali itu bisa memberantakkan kembali ide demokrasi dan ide kompetisi sehat. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita kembalikan semuanya pada 0% ya. Persen itu memang kita pakai sebagai dasar analisis. Jadi ini bukan kompor, bukan provokasi, ini hanya mengolah isu yang sudah ada di masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yes.